tahun 2045 itu PDB kita itu akan meningkat dari sekarang itu $1 triliun menjadi $14 triliun. Kalau kita bayangkan bahwa $1 triliun itu sekarang dikontribusikan dominannya adalah Pulau Jawa, sementara kita punya 5 pulau yang besar di seluruh Nusantara ini, dan ketika Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua juga bertumbuh seperti halnya Jawa sekarang, maka 14 triliun itu adalah suatu keniscayaan. Nah, mungkin yang ditanyakan adalah bagaimana di tahun terakhir pemerintahan Jokowi tahun 2024 ini fondasi keterhubungan antara sistem transportasi dan infrastruktur, Pak Rahmat, yang mungkin bisa diceritakan di akhir tahun ini akan ditutup seperti apa, dan kemudian kedepannya outlook-nya nanti bagaimana dengan transportasi dan infrastruktur di Indonesia. Monggo, silakan. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ini secara garis besar aja. Jadi secara umum kita tahu dalam hampir 10 tahun terakhir infrastruktur ini adalah fokus dari pembangunan pemerintahan kali ini. Jadi kita sudah lihat betapa ini sekarang Trans Jawa sudah well connected ya. Yang dulu saya ingat waktu saya masih SMA, Jakarta Surabaya itu mungkin 24 jam. Sekarang mungkin 10-12 jam mungkin bisa. Ini naik bis. Saya kebetulan dulu di sekolah di Magelang, kalau mau pulang ke Makassar ya naik kapal dulu naik bis dulu ke Surabaya baru naik kapal ya. Pesawat mahal. Jadi cukup familiar lah dengan jalan Jawa itu kan. Nah, jadi dari Trans Jawa sudah mulai. Kemudian Trans Sumatera walaupun memang belum semua selesai, tapi beberapa trasenya itu sudah dikerjakan, dan ini juga ke depan ya kita harapkan akan berjalan juga. Kemudian jalan-jalan di Kalimantan juga, tol-tol beberapa juga sudah dibuat dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada juga beberapa yang berbasis rel gitu ya. Tentunya yang standar, yang beberapa railway juga udah mulai dibuat, tapi yang paling ikonik ya tentunya BUS ya, kereta cepat. Itu memang masih pendek Jakarta Surabaya, tapi itu menunjukkan bahwa ini possible dibangun di Indonesia. Dan namanya yang pertama pasti wajar lah kalau misalnya ada nggak 100% smooth, ada pembelajaran di situ, tapi udah ketahuan. Kalau kita lihat di Tiongkok itu sangat masif gitu ya. Dan kita bisa kebayang kalau misalnya Jakarta Surabaya itu ada kereta cepat, itu bisa jadi alternatif juga untuk daripada pesawat. Bandara banyak banget yang dibangun, memang saat ini unfortunately konektivitas dari udara ini karena habis COVID krisis, saat ini ada isu pesawat. Tapi infrastruktur bandaranya sendiri sebenarnya cukup banyak, sudah siap. Pelabuhan-pelabuhan juga banyak yang dibuat. Jadi kalau menurut kami sih fokus ini pondasi dari Pak Jokowi 10 tahun terakhir udah cukup kuat, dan harapannya momentumnya ini bisa berjalan terus ya. Tinggal kita pastikan utilitasnya bisa berjalan, dan yang saat ini sudah ibaratnya yang udah berjalan, sisa waktu 8 bulan ini kita push untuk ibaratnya bisa difinalisasi. Mungkin kira-kira gitu Pak. Oke, jadi memang tidak bisa dipungkiri Pak, 10 tahun terakhir ini pembangunan infrastruktur transportasi di semua moda, transportasi darat, laut, udara, kereta api itu sangat masif. Nah mungkin gambarannya adalah, berikutnya ada pertanyaannya adalah di sistemnya, kesistemannya, integrasinya dan sebagainya. Nah itu bagaimana ya Pak outlook-nya ke depan? Ya, jadi memang ada beberapa hal ya. Memang untuk memastikan fisiknya itu sudah terbangun, kemudian kita pastikan juga ya sistem-sistemnya. Nah mungkin yang paling relevan itu kalau misalnya dia di dalam kota gitu ya. Di dalam kota saat ini misalnya di Jabodetabek kita lihat udah banyak nih penyedia, ada bis, ada Transjakarta, ada KRL, ada MRT dan sebagainya. Saat ini udah mulai dibangun supaya masyarakat bisa tahu gitu. Ada memang effortnya saat ini masih agak terpisah-pisah ya. Misalnya ada Jaklingko, udah bisa tuh planning gitu.
Dari sini ke sini titiknya bisa bayar 10.000 dipakai 3 jam. Ini lagi kita dorong juga supaya makin terintegrasi lagi, makin mudah orang untuk route planning, karena orang kalau nggak ya tidak kenal tidak tahu maka sulit dipakai gitu ya, tidak sayang gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang memang kita akan terus tingkatkan. Kemudian berbasis data ya, transportasi berbasis data mengenai ya sistem national logistik ekosistem itu juga kita perlu kuatkan by system, karena ini juga berkaitan tentunya juga ada cukainya, ada penerimaan negara di dalamnya dan sebagainya. Mungkin hal-hal seperti itu yang lagi kita push juga. Nah, kebetulan sudah disinggung tentang logistik Pak. Beberapa waktu yang lalu Bapak Menko, Pak Menko juga sempat ramai ya di media tentang LPI, Logistic Performance Index. Ya, mungkin setelah beberapa bulan berselang ini Pak, mungkin ada perkembangan baru dari isu-isu tersebut Pak. Ya, jadi terus terang kalau LPI itu kan Logistic Performance Index itu kan ya itu suatu indeks yang dibuat relatively periodik ya, kalau nggak salah setiap 2 tahun. Mungkin yang harus kita take into consideration bahwa pada saat ini angka keluar kita baru aja selesai dari COVID. Jadi itu mungkin bias ya angkanya. Karena terus terang awalnya juga kita lihat juga harusnya infrastruktur kita itu lebih mumpuni gitu. Tapi kenapa angkanya seperti itu, dan tentunya angkanya ini survei ya kalau nggak salah ya. Jadi ada banyak faktor, nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya kita jangan hanya lihat satu titik gitu, tapi kita lihat trennya. Selama trennya, dan ini jangan lihat lagging indikator, tapi kita juga lihat leading indikatornya. Kalau infrastrukturnya terbangun, penggunanya bertambah, terus ya mungkin kita juga harus mawas diri juga, kita harus review lagi. Tapi mungkin kalau saya bilang satu titik data itu jangan menjadi kita langsung pesimistik gitu. Kita harus selalu semangat dan optimis. Dan Presiden Joko Widodo juga sudah menyampaikan bahwa biaya logistik yang masih 14% dari PDB itu dirasa masih cukup tinggi. Mungkin ke depan outlook-nya bagaimana? Mungkin sudah selama dari mulai isu tersebut muncul sampai sekarang mungkin ada beberapa prinsip-prinsip yang sudah mau diambil oleh pemerintah yang kemudian nanti bisa disambut oleh teman-teman swasta yang terlibat di dalam sektor logistik. Iya, kalau kita lihat angka itu kan itu angka rasio ya. Jadi ada pembilang dan penyebut gitu kan ya. Di satu sisi kalau untuk mengurangi hal tersebut, jadi yang angka atasnya atau biaya logistiknya memang kita perlu kurangi. Caranya bagaimana? Ya tentunya kita harus mengefisiensikan, mengurangi friksi. Bagaimana caranya mobil-mobil kita itu kalau bisa jalan, jangan berhenti di tengah jalan karena macet gitu kan, bakar solar gitu dan sebagainya. Mentok di jalan tol atau kapal-kapalnya juga stuck, dwelling time-nya tinggi dan sebagainya. Hal-hal itu memang kita perlu di bottlenecking, kita perlu lihat terus. Makanya kita bangun misalnya rail base dan sebagainya yang lebih efisien. Di satu sisi juga kita harus lihat juga pembaginya nih di bawah. Mau nggak mau supaya logistiknya tinggi, biaya logistik atau rasionya ini rendah, GDP-nya juga harus lebih berkualitas. Kalau mungkin tadinya kita kirim critical mineral ore gitu ya, yang tanah dan air, misalnya nikel ya. Nikel ore itu less than 2% nikel, sisanya moisture 35% atau air, sisanya tanah. Jadi kalau kita kirim itu biayanya rendah, value-nya rendah. Jadi biaya logistiknya mesti tinggi. Tapi kalau udah kita kirim MHP, baterai material, mungkin biaya logistiknya nothing. Nah itu juga yang perlu kita pikirkan. Hilirisasi ini akan secara otomatis kedua hal kita kerjakan, meningkatkan efisiensi supaya biayanya turun. Di sisi lain value add-nya juga dari GDP kita perlu tingkatkan. Ya Pak, ya memang betul Pak. Tadi juga terkait dengan hilirisasi, tadi di session sebelumnya salah satu yang didorong adalah pembuatan ekosistem kendaraan listrik Pak. Dan kalau melihat dari net zero emission konsep yang sudah dikeluarkan oleh SDM, yang juga dibidani oleh Kemenko Marves,
itu peran dari sektor transportasi untuk penurunan emisi itu sangat besar, bahkan sampai mencapai 87%. Di mana ada dua yang bisa disumbangkan dari sektor transportasi adalah transisi energi dan kemudian juga transisi teknologi. Nah, memang sudah ada beberapa program selain hilirisasi dan ekosistem adalah insentif fiskal untuk pembangunan. Nah, ini bagaimana Pak? Kemarin insentif fiskal subsidi sepeda motor tidak terlalu mendapatkan sambutan. Mungkin ada terobosan-terobosan baru oleh pemerintah untuk kemudian ini bisa meningkat penggunaannya EV ini di kemudian hari. Ya, terima kasih. Jadi mungkin kebetulan saya ditugaskan oleh Pak Menko Pak Luhut untuk memimpin dari sisi execution untuk transisi energi. Karena ini baru, penugasan baru, tapi sebelumnya saya ada 2 atau 3 kerjaan yang berkaitan. Yang pertama yang Just Energy Transition Partnership, kebetulan saya yang negotiate, jadi lumayan familiar dari sisi listrik, kelistrikan ya. Kemudian juga dari sisi EV untuk insentif-insentif yang kita rancang. Mungkin secara konteks, saya harus sampaikan bahwa energi kita itu 84% fosil ya. Sekitar 41 itu dari coal, 26 dari petrol, 13% LNG, 4% LPG. Nah, tapi begitu kita lihat penggunaannya baik dari transport, dari industri, dari listrik dan sebagainya, kita bisa lihat ada 3 penggunaan fuel itu yang 75% coverage. Paretonya di situ. Yaitu coal untuk electricity, kemudian oil for transport, kemudian coal for industrial heat. Jadi itu yang paling gede. Begitu kita save, itu kita save everything. Nah, cuman yang paling menarik adalah oil for transport ini yang udah kita import. Kita import, kemudian kita subsidi, terus dia nomor 2 emisi terbesar dan nomor 1 penyebab polusi udara. Jadi ini yang paling saya bisa argue bahwa yang kalau mau ditransisikan ini dulu pertama. Jadi elektrifikasi transport ini banyak sekali manfaatnya buat kita ya. Nah tadi apa yang kita coba? Ya kita coba apa saja sih sebenarnya problemnya. Problemnya adalah barangnya mahal misalnya. Kemudian ya barangnya mahal dulu ya. Karena waktu itu kita lihat charger banyak kok, colokan bisa gitu di rumah. Tapi barangnya masih mahal. Oke kita dorong pembuatan insentif. Insentifnya ini memang agak tahun ini pick-up-nya awalnya jauh lebih belum seperti harapan kita ya. Ada banyak isunya, salah satunya mungkin kita ada masa belajar dulu. Kita keluarkan ini Maret, kita mulai dengan teman-teman yang mendapatkan BLU, bantuan langsung, BLT nih yang mendapatkan ini intinya yang golongan ekonomi tertentu lah. Nah oleh karena itu tentunya kita prioritaskan mereka, tapi pick up-nya gak banyak di situ. Jadi mungkin 3-4 bulan pertama itu cuma 2.000-an. Begitu dilepas di bulan September kemudian mulai naik. Nah mulai naik tahun ini kita lanjutkan. Nah mungkin ada juga tapi faktor-faktor lain di mana ada isunya, ada beberapa reaksi juga dari teman-teman yang combustion engine nih misalnya. Beli combustion engine motor 500.000 udah bisa dapat gitu kan. Ya ini memang dinamika pasar nggak apa-apa ya, tapi kita harus nunjukin juga bahwa ya ini memang ini pemerintah memang berkomitmen untuk mendorong ke sini dan kita juga ikut berkorban lah ya, berkorban. Tapi niatan besarnya transisi energi ini bukan hanya masalah ikut-ikutan green gitu. Tapi memang kita punya kepentingan nasional di situ. Nah mungkin saya bisa argue juga yang mobil kebetulan pick up-nya lumayan bagus ya. Tahun lalu walaupun hanya 2 merek naik 50%. Tahun ini saya cukup optimis melihat begitu banyak yang baru masuk. Itu akan naik cukup signifikan. Padahal tahun lalu ibaratnya hanya 2 brand, satu harganya 15.000, satu harganya $50.000. Gapnya gede banget gitu kan. Jadi I think 2024 ini you'll see a very different picture. Terima kasih. Ya, oke. Sekarang mungkin masih kembali ke logistik, tapi saya mau nanya ke Pak Yogi ya. Kalau tadi logistik itu
biayanya harus dikurangi. Mungkin masih juga terkait dengan energi, Mas. Jadi logistik di energi ini bagaimana? Terkait mungkin bisa dikaitkan juga dengan shipping, terutama untuk yang penyebaran energi untuk mempertahankan sektor energi tetap menjadi pendukung utama dari ekonomi Indonesia. Baik, Pak Tori, terima kasih. Ya, kami dari Pertamina International Shipping yang memang selama ini punya role besar ya untuk sektor logistik dan transportasi laut untuk energi di Indonesia, yang mungkin memang kalau masyarakat awam nggak terlalu familiar dengan kita gitu ya, tapi sebenarnya apa yang kita lakukan di balik layar itu sangat krusial. Seperti tahun ini saja kita tahu ada big events yang semua bisa berjalan dengan baik, di mana itu ada role Pertamina dan kami, mulai dari Natal dan Tahun Baru, Pilpres, ini mau puasa dan Idul Fitri, Pilkada, belum lagi nanti akan ada ini Tahun Baru ya. Jadi kita melihat bahwa sektor logistik di energi ini memang apa namanya ya, kita memprediksi akan terdapat kebutuhan peningkatan demand ya, baik itu dari sisi infrastruktur maupun apa namanya jumlah alat angkutnya. Meskipun tadi Pak Rahmat bercerita bagaimana kita mendorong transisi energi di Indonesia, bagaimana melakukan dekarbonisasi dan upaya pemerintah untuk mencapai net zero emission. Tapi prediksi kami dengan trajektori saat ini, kita melihat bahwa fosil itu masih akan tetap tumbuh. Bahkan Pertamina sendiri memprediksi sampai 10 tahun ke depan untuk BBM itu masih akan tumbuh ke rata-rata 2,7% per tahun. Mungkin gas akan lebih signifikan ya, walaupun mungkin gas dianggap memang energi yang mentransisi dengan emisi yang lebih ramah, itu akan tumbuh 7%. Nah, untuk bisa melakukan hal tersebut, supaya sektor logistik di energi ini bisa lebih efisien, kita sendiri dari Pertamina itu sudah memprediksi akan terdapat pertumbuhan kebutuhan infrastruktur untuk storage-nya sendiri itu kurang lebih kalau untuk BBM sampai 800.000 kiloliter yang perlu kita tambah. Belum lagi untuk LPG akan ada tambahan kurang lebih setidaknya 300.000 metric ton storage untuk LPG. Dan sarana penambatan yang saat ini kurang lebih ada 120 dibutuhkan tambahan setidaknya 20 sampai 10 tahun ke depan. Nah, ini belum lagi kita berbicara jumlah kapalnya yang dibutuhkan. Ini baru berbicara penambahan. Terhadap aset-aset existing juga perlu dilakukan revitalisasi dan peningkatan. Tidak lain tujuannya adalah bagaimana sektor logistik energi di Indonesia ini bisa kita lakukan dengan lebih efisien, lebih handal dan juga lebih aman. Begitu. Itu PR kita di dalam negeri. Nah, hal yang menarik Pak Tori adalah kita tahu bahwa geopolitik saat ini sedang tidak baik-baik saja begitu ya. Ada Rusia, Ukraine belum selesai, sudah ada Red Sea dan lain-lain, kita nggak tahu apa yang akan datang. Bagi kami pelaku di sektor shipping, post pandemic ini memang masa-masa emas, di mana pelaku di sektor ini baik waktu sempat di kontainer dan sekarang di sektor energi kita menikmati masa-masa yang luar biasa. Jadi dari business point of view ini situasi yang sangat favorable. Tapi kalau dari kacamata kita sebagai negara yang sangat bergantung dengan importasi, tadi kita berbicara di sektor komoditas pangan dan lain-lain yang dimana ada importasi yang besar dan kami juga yang mengurusi importasi untuk energi di fosil seperti minyak mentah, LPG maupun BBM, kita sudah melihat bahwa setelah pandemik biaya angkut, apalagi ini masa-masa Red Sea, Ukraine, Rusia, ini terapresiasi sampai 3-4 kali lipat. Bahkan kemarin puncaknya pada saat musim dingin. Nah sekarang mungkin agak soft sedikit tapi tetap secara tidak langsung biaya logistik untuk energi kita jauh lebih tinggi. Belum kembali ya sebelum COVID. Sepertinya kita sudah masuk ke ini ya, keseimbangan baru. Karena kenapa? Memang pada saat periode COVID kemarin banyak sektor yang terhenti termasuk sektor shipping. Banyak sekali pelaku di sektor ini yang keluar ya, terus dan juga banyak kapal-kapal yang di-scrap dan ternyata recovery dunia ini sangat cepat yang tidak bisa diimbangi dengan ketersediaan kapal baru. Itu satu, dan yang kedua sehingga demand untuk pembangunan kapal baru luar biasa tingginya, tapi ternyata ada bottleneck di sektor workforce. Ternyata banyak sekali negara-negara yang selama ini sangat dominan di pembangunan kapal seperti Korea dan Jepang,
ternyata workforce mereka kurang dan ternyata orang lokalnya sendiri sudah tidak minat untuk kerja di sektor itu. Sehingga memang pembangunan kapal baru juga sekarang inflasinya sampai 30%. Yang mau tidak mau untuk sektor shipping ini juga untuk menjustify investasinya memang mau tidak mau kita sudah berbicara di level yang berbeda. Begitu. Dan itu kemudian terlihat menjadi sebuah opportunity ya untuk kita. Kira-kira kalau yang Indonesia bisa take up langsung opportunity yang mana, Mas Yogi? Dari semua tadi yang gambaran bahwa ada shortage, ada sebagainya begitu. Ya, sebenarnya begini, PR kita untuk di Indonesia sendiri banyak sekali, begitu ya. Dalam artiannya untuk menjalankan peran seperti sekarang aja bahwa kita itu sebenarnya Pertamina sangat berjibaku. Karena kita berbicara ya ketersediaan energi di Indonesia ini something yang no tolerance, nggak boleh sampai ada kekosongan di sana dan di sini, apalagi untuk sektor household kayak gitu ya, LPG harus tersedia, begitu sektor transportasi pun demikian. Tapi di saat yang sama ada dorongan-dorongan seperti dari Pak Rahmat sampaikan tadi bagaimana kita menurunkan emisi, mendekarbonisasi. Bagi kami di sektor transportasi, fuelnya apapun kami siap angkut. Seperti contoh ini Pak Tori, kemarin Perpres 14 tahun 2024 mengenai carbon storage and capture and storage. Kebetulan dari Marves juga yang sekarang mendorong begitu ya. Dan kita juga sudah di-allow untuk melakukan cross border, jadi importasi CO2. Kebetulan Pertamina International Shipping sebagai salah satu pelaku terbesar diminta untuk berperan sebagai agregator angkutan. Nah ini opportunity untuk kami. Jadi selain bagaimana mengelola bisnis sekarang yang demand-nya juga terus naik untuk fosil, tapi angkutan jenis energi baru juga bermunculan dan juga komoditas yang diangkut juga bermunculan seperti CO2 tadi. Jadi di Indonesia sendiri besar. Kalau berbicara dunia, ya dengan dunia yang masih tumbuh 2-3%, ya menurut kami kebutuhan untuk logistik semakin meningkat. Dan kalau kita berbicara di sektor shipping, sekarang terjadi shifting supply and demand begitu ya. Jadi selama ini contoh misalnya sumber energi yang selama ini banyak dilayani misal dari Middle East dan dari Afrika, sekarang banyak dari US ke Far East seperti gas. Dari Houston dikirim ke Jepang, Korea, China. Yang secara tidak langsung membutuhkan waktu tempuh yang lebih panjang. Jadi kebutuhan kapal juga bertambah. Belum lagi sekarang Red Sea susah. Turun 40% angkutan lewat situ, begitu ya. Yang secara tidak langsung kalau kita lewat Afrika itu menambah jarak kurang lebih 40%. Artinya kebutuhan angkutan terus akan naik nih ke depan. Kalau situasi geopolitik seperti sekarang, kita nggak tahu nih China, Taiwan gimana kan begitu ya. Mudah-mudahan baik-baik saja. Tapi jadi kalau kami melihat kami cukup optimistik sektor shipping ini khususnya internasional ini akan terus berkembang. Di Indonesia juga opportunity-nya juga cukup banyak. Gitu. Ya, tadi datanya adalah masih naik 2% berdasarkan perhitungannya PIS ya, bahwa kebutuhan BBM masih akan naik 2%. Kira-kira peaknya di mana dan kemudian ini juga mungkin masih terkait dengan Pak Rahmat ya. Tadi kalau misalnya kan agak ironis ya Pak, kita mensubsidi sesuatu yang mencemari mencemari lingkungan kita begitu. Mungkin nanti Pak Yogi dulu menyampaikan jadi peaknya ada di mana rencananya dan kemudian apa strategi untuk transportasi hijau di sektor shipping yang bisa menjadi opportunity yang bisa dimulai di tahun 2024 ini untuk juga mencapai target-target net zero emission dan energy transisi. Dan mungkin nanti Pak Rahmat bisa menyampaikan sampai kapan kita mau subsidi Pak. 500 triliun kalau itu jadi MRT udah berapa kali MRT itu tiap kota udah jadi MRT mungkin ya punya udah gitu. Ya monggo Pak. Terus terang kalau kita berbicara proyeksi ini kan sangat bergantung dengan kebijakan pemerintah ya seperti apa ke depan. Tapi kalau dengan berdasarkan studi kami saat ini 2,7% itu memang di sektor transportasi masih besar ya untuk kebutuhan gasoline, gas oil itu yang rata-rata 2,7%. Tapi LPG juga untuk household juga tetap akan naik begitu itu prediksi kami. Dan mau tidak mau kami tetap harus bisa sediakan kapasitas yang memadai untuk bisa memenuhi permintaan tersebut dan puncaknya sendiri kan tetap kita prediksikan di 2030 untuk oil ya.
oil peak di 2030 sampai saat ini. Dan kalau berbicara opportunity ke depan, sebenarnya begini, isunya adalah green energy di Indonesia ini adalah affordability mungkin ya Pak Rahmat ya, selalu menjadi isu gitu ya. Pertamina sendiri sebenarnya sudah mulai inisiatif khas negara berkembang ya, ya affordability. Affordability. Contoh kita Pertamina di kilang Cilacapnya bisa memproduksi hydrotreated vegetable oil, jadi 100% biofuel ya. Itu harganya 3 kali lipat dari solar biasa. Jadi itu satu. Terus mungkin nanti kita juga sudah akan ada rencana untuk memproduksi blue ammonia dan green ammonia. Inisiatif proyek-proyek juga sudah mulai kita jalankan. Tapi pada akhirnya sekarang marketnya di mana? Kami masih melihat market dari energi-energi sendiri masih di negara-negara maju seperti Jepang dan Korea. Belum lagi tentunya proyek-proyek seperti ini kan membutuhkan kepastian ya. Kepastian, jadi mungkin single source, single destination, jadi semuanya dimulai dengan project base. Nah jadi itu mungkin isu terbesarnya untuk penggunaan di Indonesia, tapi bagi kami melihat bahwa ini akan ada kebutuhan transportasi di seperti amonia, hidrogen dan lain-lain untuk ke depan. Ya, baik Mas. Silakan Pak. Ya terima kasih. Tadi pertanyaannya sampai kapan kita mensubsidi ya ini ya fuel yang menimbulkan polusi dan bahkan kita mengurangi kekuatan ekonomi kita lewat impor gitu ya. Mungkin kita lihat dulu ke belakang. Mungkin dulu pada saat kita adalah negara produsen oil, ya kita berikan kepada masyarakat sebagai ya bagi-bagilah gitu kan harta kita gitu. Nah ini mungkin saya biasa deskripsikan kayak mungkin dulu kita di kebun tembakau, kita kasih orang rokok gratis nih. Terus habis itu kebunnya udah dirubah jadi ruko gitu. Tapi orangnya udah kecanduan. Nah, jadi ini yang perlu kita pikirkan bagaimana caranya kita bisa mendorong orang-orang masyarakat kita itu bisa menggunakan energinya itu adalah energi yang kita punya sendiri. Jadi salah satu sumber energi yang berlimpah di Indonesia dan mungkin bisa affordable itu adalah listrik ya. Misalnya lewat EBT lah ya, solar panel dan sebagainya gitu. Nah ini kita juga mau timbulkan, bahkan mungkin sekarang walaupun fosil ya coal juga kita punya sendiri, bisa dikonvert ke listrik. Kalau misalnya makin banyak orang beralih ke listrik untuk mobilitas dan untuk bahkan ini cooking ya, cooking juga penting, LPG itu juga menyedot subsidi dan import banyak. Itu ketahanan energi kita dan juga ketahanan ekonomi kita tentunya makin baik. Jadi untuk hari ini tugas pemerintah itu untuk mendorong adopsi ini. Jadi makanya kita berikan tadi insentif untuk motor dan mobil listrik, kita undang manufakturer, kita dorong industrinya supaya tumbuh. Karena ya tadi saya sampaikan di bawah, kita perlu bikin shiftingnya ini harus yang full dulu, yang enak dulu gitu kan. Kalau mau bikin susah gampang gitu. Paling gampang bikin peraturan yang bikin susah, tapi we don't want that. Kita pasti pertama mau menarik dulu supaya makin lama makin berkembang. Politically acceptable gitu ya. Politically acceptable karena biar bagaimanapun kita juga adalah negara demokrasi. Sambil jalan kita selalu ngingetin gitu bahwa mungkin harapan saya pribadi ya ke depan kebetulan fuel kita itu yang disubsidi ini agak kualitasnya tuh kurang begitu bagus ya. Menimbulkan polutan yang cukup besar. Jadi ini mirip-mirip orang yang pakai bensin dan solar yang kotor ini udah kayak merokok aja gitu. Ya udah kamu boleh ngerokok tapi tahu ya bahwa itu nggak bagus. Kira-kira begitu harapan kita. Jadi ke depan tapi kita juga narik dia supaya bisa ke yang lebih sehat. Sambil menawarkan kata kuncinya yang Mas Yogi sampaikan. Harus ada alternatif yang affordable. Yaitu dalam hal ini listrik mungkin. Baik, terima kasih. Tak terasa sudah 30 menit kita diskusi. Ada masih kesempatan untuk Q&A? Panitia? Oke. Ada pertanyaan? Ibu Bapak dari audiens? Oh ya, satu. Silakan Pak. Ya, selamat sore Pak. Nama saya Ayi. Mungkin saya mau nanya ke Pak Yogi ya. Tadi kan dibilang gitu ya tantangannya untuk bisnis transportasi energi gitu ya Pak ya. Itu
itu kan ada tantangan geopolitik global juga dan juga tantangan mungkin perekonomian global juga kan sedang fluktuatif gitu ya Pak. Kalau dari sisi PIS sendiri mungkin strateginya seperti apa Pak? Karena kan ini kan permintaannya mungkin juga pasca pandemi kan pastinya terus meningkat ya untuk transportation energi sendiri gitu kan. Kebutuhannya juga akan terus meningkat gitu. Ada nggak strategi yang dilakukan oleh PIS gitu ya untuk memaksimalkan potensi dan juga pertumbuhan yang sebenarnya cukup menjanjikan gitu Pak. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Ini spesifik ke PIS ya. Jadi Pertamina International Shipping sebagai salah satu subholding di Pertamina memang kita punya dua role begitu ya. Bagaimana kita menjadi bagian dari value chain bisnis Pertamina begitu ya. Jadi karena memang kami sektor transportasinya, logistiknya untuk Pertamina Group. Tapi di saat yang sama dengan role sebagai subholding artinya ada motif bisnis di situ yang harus kami jalankan begitu ya. Nah oleh karena itu sebenarnya kita Pertamina International Shipping dengan strategi yang ada itu kalau kami intisarikan ada dua strategi utama. Pertama bagaimana strengthening core kami di sektor logistik dan transportasi laut di Indonesia. Jadi bagaimana memperkuat basis bisnis kami, merevitalisasi aset dan juga peremajaan kapal-kapal yang ada. Tujuannya tidak lain adalah apa? Bagaimana seperti saya sampaikan tadi, sektor transportasi energi di Indonesia ini bisa dilakukan dengan lebih efektif, lebih efisien, lebih reliable dan juga lebih aman. Itu satu. Sehingga salah satu fokus kami adalah bagaimana meremajakan kapal. Yang kedua, memang satu tema besar yang sedang kami dengungkan terus ini adalah ekspansi, international expansion. Di mana saat ini bisnis kami, kantor kami, anak usaha kami ada di Singapura dan juga ada di Dubai. Dan soon akan ada beberapa tempat lain. Tapi semua inisiatif tadi itu memang membutuhkan capex yang cukup besar. Sehingga Pertamina International Shipping sendiri sampai 2034 kami memproyeksikan kebutuhan capex itu sampai 8 billion US dollar. Di mana tahun 2024 ini kami butuh kurang lebih alokasinya 850 juta dolar untuk meremajakan kapal-kapal di dalam negeri dan juga untuk ekspansi internasional. Berdasarkan catatan kami sampai 2028 itu ada di Indonesia saja saat ini kurang lebih ada 250 kapal yang kami operasikan di Indonesia dan setengahnya itu harus diganti. Jadi itu butuh capex yang luar biasa. Di saat yang sama kami juga harus tumbuh, tapi untungnya dari induk usaha, dari Pertamina Persero juga cukup mendukung upaya kami untuk revitalisasi aset dan juga investasi untuk penambahan bisnis internasional. Kurang lebih begitu Pak. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ya. Kalau tidak, udah silakan Pak. Disebutkan nama dan mungkin instansinya dari mana. Selamat sore Bapak-Bapak, Pak Yuki, Pak Rahmat. Nama saya Herbert Lubis dari Green Energy Investment. Maaf Pak, siapa? Herbert Lubis. Oh Lubis, ya Pak Lubis. Sebenarnya persoalan climate change itu sebenarnya ada di sektor ketenagalistrikan. Artinya kalau bisa kita selesaikan dengan bahan bakar yang pas, tidak perlu repot-repot dengan carbon capture-nya yang tadi yang disebutkan bahwa bisa meng-capture, karena kalau energinya itu sebelum CO2-nya keluar sudah kita cegah dari awal. Jadi better prevention dan medication. Yang mau saya tanyakan ke Pak Rahmat, kami itu pergi ke Cina Pak. Dan di situ 95% itu motorcycle-nya udah pakai elektrik semua Pak. Jadi yang tadi disebutkan tadi 44% polusi udara yang terjadi itu disebabkan oleh sektor transportasi. Artinya kalau bisa kita electrify yang tadi itu menjadi listrik, terutama motor-motor ini Pak. Banyak sekali Pak motor ini jumlahnya di Jakarta atau di kota-kota lain, kalau bisa di-electrify semua mungkin bisa mengurangi polusi udara ataupun mungkin energy security, karena kita import BBM itu cukup mahal Pak untuk devisa kita Pak, transaksi
menggunakan dolar. Pertanyaannya sekarang Pak, kalau di Amerika itu persoalannya kan di stasiun pengisiannya Pak. Mungkin ke depannya itu kalau kemarin ada IIMS di Kemayoran, itu kalau kita motornya itu baterainya tinggal copot, masukin ke seperti kayak panel, ambil yang baru pasang. Jadi pertanyaannya sekarang Pak, bagaimana strategi Bapak untuk pertama mendorong penggunaan mobil listrik ataupun motor listrik, dan yang kedua menyediakan sistem pengisian listrik, apakah itu pakai tadi yang panel cabut ganti, bayar pakai QRIS dan lain-lain, atau mungkin ada yang lain bisa dilakukan lebih cepat, lebih baik. Yang kedua Pak, sorry nanya-nanya dikit tentang JETP Pak. Di JETP itu banyak loopholes kan Pak. Yang pertama itu mereka fokus ke hydro power, sama geothermal mungkin Pak ya, tapi melupakan maksudnya dispatchable power ya, seperti kayak hydro sama geothermal. Tapi mereka melupakan hal yang simple, tenaga surya sama wind, which is very cepat, quick solution bisa dibangun. Mungkin ini ke depannya perlu dipertimbangkan Pak. Apakah ada rencana mendorong selain dispatchable baseload untuk mendorong wind power dan solar. Dan mungkin yang kedua Pak, kalau kita melihat JETP ini kan Pak, nada-nadanya bunganya itu tinggi Pak. Fed Funds tadi dikatakan 5,5%. Sementara pengembang itu menginginkan bunga yang kompetitif. Contoh dari JBEC umpamanya bisa grace periodnya bunganya rendah. Apakah ada rencana Pak untuk menegosiasikan bahwa bunganya itu tidak terlalu tinggi sehingga pengembangan transisi energi itu bisa dibiayai dengan bunga yang murah? Mungkin ke Pak Yuki pertanyaannya simple dan sederhana Pak. Carbon footprint untuk logistik ya Pak ya. Apakah ada rencana untuk mengganti fuel yang tadi itu mungkin base-nya hidrogen atau elektrik atau mungkin tenaga nuklir Pak? Saya itu waktu di US Pak ada pameran kapal selam, kapal induk itu materinya itu nuklir sebesar ini Pak. Dan bisa berlayar 5 tahun tanpa mengisi bahan bakar. Apakah mungkin ada transformasi atau transisi dari fuel base ke hidrogen, elektrik ataupun nuklir? Mungkin di situ Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Lubis. Silakan Pak Rahmat. Ya, terima kasih Pak. Secara umum well noted dan align apa yang Bapak sampaikan. Kita memang ingin melakukan hal-hal tersebut. Tapi quickly aja bahwa ada rencana kita enggak. Jadi kalau kita untuk melakukan elektrifikasi transportasi, bayangan kita ada 3 hal yang kita harus solve. Pertama, barangnya harus ada dulu, ya. Motor mobilnya pilihannya banyak, menarik, mumpuni gitu. Kemudian harganya masuk, ya bisa kita afford. Yang ketiga, infrastrukturnya itu juga baik gitu ya. Nah menurut saya ini hari ini terutama, karena kita juga punya pengalaman dulu tim saya yang colok-colok, yang bikin charger-charger di G20 di Bali waktu itu. Hari ini kita punya listrik banyak, tinggal kita perlu sediakan colokan aja di tempat publik. Jadi bukan bottlenecknya di situ. Bottlenecknya yang dua tadi, barangnya terbatas, harganya masih mahal. Yang ini yang kita lakukan dengan menarik investasi yang alhamdulillah kita bikin program percepatan investasi, udah ada beberapa yang datang ya, BYD, Stellantis, Neta, apa segala. Jadi kalau tahun lalu hanya ada 2 jenis mobil, tahun ini mungkin ada 10 lebih dengan harga yang bervariasi. Ada yang harga 300-an, 400-an, 500-an, 600-an dan sebagainya. Jadi motor lebih banyak lagi pilihannya gitu. Jadi ini kita lihat. Pasar juga akan bergerak ke arah sana, kita waktulah yang nanti akan berbicara. Sambil jalan kita juga sudah menyampaikan kepada player-player charging bahwa sebelumnya Pak, bangun charging itu mereka nggak menarik. Karena dia bilang saya udah buat nggak ada yang isi. Tapi ceritanya akan berbeda, mungkin tahun-tahun ke depan. Jadi kita it's a good time untuk dorong. Nah mengenai JETP, terus terang begini, kita sepakat
pada prinsipnya ada beberapa hal ya. Ini mazhab sistem planning kita, itu pertama adalah bahwa dengan kita punya scattered grid ya, pulaunya juga cuman Jawa yang interconnected, ada hari ini kita berpendapat bahwa kita perlu perkuat dulu base loadnya. Kenapa hydro dan geothermal duluan? Karena itu butuh waktu lama untuk bisa nyala gitu ya, bangunnya lama. Jadi kita bangun dulu segera supaya nanti pada saat dibutuhkan udah ada. Nah yang kedua untuk wind and solar, kita tahu ini relatif cepat. Berarti tapi kalau karena dia variabel, dia mungkin bisa membuat grid ini unstable kalau kita nggak hati-hati. Oleh karena itu kita perlu bikin gridnya dan smart grid sistemnya yang lebih baik. Nah begitu sudah kita ketemu di tengah gitu ya. Plus saat ini, dan ini menurut saya suatu hal yang harus kita fokuskan, kita nggak boleh harus punya supply chain solar panel di Indonesia yang TKDN-nya baik sesuai roadmap. Karena aneh, hari ini kita energi eksporter walaupun fosil, nanti listrik kita dikit-dikit harus bergantung sama supply chain dari Cina misalnya atau dari beberapa negara lain. Kita harus punya di Indonesia. Itu mungkin priority kita di pemerintah mengenai bunga dan sebagainya. Tentunya kita memang menegosiasikan beberapa hal, terutama climate justice. Kalau Bapak tadi bilang kita fokus di electricity, itu Paretonya. Kalau saya mau bilang begini, Paretonya bukan Indonesia tapi G7 plus China. Jadi kalau G7 plus China enggak menurunkan emisinya fast enough, negara-negara berkembang seperti Indonesia mau ngapain juga unfortunately nggak terlalu ngaruh gitu. Jadi mau nggak mau energi kita itu juga harus kita dorong ke mereka untuk dia sendiri lebih cepat di negaranya dan juga membantu kita lewat financing, lewat teknologi untuk bisa mempercepat transisi kita. Itu kira-kira posisi kita di pemerintah. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Silakan Pak Yuki. Baik Pak, terima kasih pertanyaan. Terobosan pertanyaan. baru apa? Gitu. Sektor maritim, shipping itu berkontribusi kurang lebih 3% dari global ini ya Pak, emisi ya Pak, kurang lebih 1,5 gigaton setahun, data tahun lalu ya. Nah di sektor dari regulatornya sendiri, dari IMO itu sudah menetapkan greenhouse gas strategi, di mana tahun 2050 ditargetkan emisi itu bisa diturunkan 75%. Nah untuk bisa mencapai hal tersebut memang sudah ada beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil. Salah satunya itu adalah bagaimana penggunaan green energy. Ya dalam hal ini yang memang diproyeksikan itu adalah biofuel, amonia maupun hidrogen. Nah tapi challenge-nya memang untuk transisi penggunaan energi baru ini memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama bagaimana dari sektor pengguna ini juga mendorong. Ya misalnya saya pengguna jasa angkutan, bagaimana pengguna jasa angkutan ini mempersyaratkan. Kalau misal penggunanya sendiri masih tidak peduli, jadi dorongan di industrinya juga kurang, begitu ya Pak. Terus yang kedua sektor teknologi Pak, teknologi engine dan lain-lain ini sangat penting. Karena kalau kita berbicara sekarang dual fuel teknologi, baru yang tersedia itu adalah LNG gas basis maupun satunya lagi adalah biofuel. Untuk amonia maupun hidrogen sendiri belum ada proven teknologi yang bisa dikatakan orang berani gunakan di industrinya sendiri. Terus yang ketiga sektor pendanaannya Pak. Jadi kalau misalnya memang tidak ada insentif, karena memang teknologi engine baru ya Pak, ini pasti membutuhkan investasi yang lebih besar, lebih mahal. Jadi kalau tidak ada insentif yang diberikan kepada pelaku di sektor shipping dengan menggunakan engine yang baru, bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, jadi pasti upaya untuk menuju ke hal tersebut pasti tidak akan terakselerasi. Terus yang terakhir tentunya availability dari sumber energi itu Pak. Kalau kita proyeksikan bahwa baik amonia maupun hidrogen kemungkinan besar baru akan tersedia dengan skala yang memadai itu setelah 2040. Nah oleh karena itu diperkirakan gas dalam hal ini LNG maupun biofuel akan mengambil porsi yang besar
di mana sebenarnya dua ini tidak bisa dikategorikan green energy, lebih ke low carbon, khususnya LNG lebih low carbon energi begitu ya. Nah untuk nuklir sendiri kami belum melihat Pak dorongan ke arah tersebut, bahkan sendiri IMO sendiri tidak menjadikan nuklir ini sebagai salah satu alternatif solusi jangka panjang.